Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Selamat menonton. Kan kamu kan menjabat sebagai ketua OSIS pada saat COVID ya? Betul. Kamu OSIS daring. Itu kita kira-kira prokernya apa? Ada proker apa, Kak? Proker waktu itu, kalau seingat kakak itu, waktu itu ada kita punya namanya bakti sosial. Nah itu pasti bakti sosial itu dari divisi humas. Tapi waktu itu apa namanya lupa. Ya pokoknya dari divisi humas kita punya proker bakti sosial yang kakak ingat, karena waktu itu yang paling gerak itu adalah divisi humas. Kenapa? Karena pada saat itu ada bencana kejadian, kalau nggak salah bencana waktu itu meletusnya Gunung Semeru kalau nggak salah. Nah itu ada. Terus Pak Mahes kemudian bilang ke kita semua, nih Jess, gimana kalau kita adain proker kita nih, kan yang kita punya proker kan dari humas yaitu bakti sosial. Nah kita pakailah itu prokernya bakti sosial. Ada apa nih Pak? Kita kan seperti yang kita tahu lah, pokoknya saat itu ada bencana dan kita yang ibarat kata jangan diem aja gitu. Kita ikutlah bakti sosial secara daring juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengadakan sumbangan dana gitu. Pokoknya saat itu dibikin sebagus mungkin sama Pak Mahes, dipikirin juga sama kakak Surya sendiri waktu itu gimana caranya, alurnya, sampai cikal bakal adanya Instagram Bes Ar-Rahman itu dari situ kalau nggak salah. Nah itu ada sejarahnya itu. Dan ya dari situlah kemudian kakak sendiri juga belajar gimana caranya berbakti sosial, kayak mengumpulkan sumbangan dan sebagainya gitu. Pengalaman yang paling berkesan bagi kakak selama menjabat menjadi ketua BES apa? Pengalaman yang paling berkesan dari kakak sendiri sih, pengalaman yang paling berkesan ada banyak. Walaupun bisa dibilang BES ini kan kita masih ibaratnya dulu kan yang seperti tadi kakak bilang banyak daringnya dan lain sebagainya gitu. Dari mulai LDKO pun itu juga udah ada kesannya. Kenapa? Karena dari situ kita bisa ngelatih gimana cara kita ngomong. Apalagi kan secara daring. Nah saat itu bisa dibilang kalau kamu pernah ngerasain juga dulu kan waktu pas sekolah daring itu pada tutup kamera, terus juga pada slow respon lah ibaratnya ya. Itu dari kayak gitu. Terus habis itu kalau dibilang kesan menarik, jujur kakak sendiri merasa bahwa BES ini adalah ajangnya kita untuk melatih diri gimana caranya kita ya ibaratnya nggak egois, gimana caranya kita nggak egois, terus kita mikirin organisasi. Seperti ini aja, mungkin ini ada prokernya nggak di BES kamu sebenarnya? Ini sebenarnya proker dari periode sebelumnya. Oh, periode sebelumnya? Ya, Kak Alana gitu. Oh, baru jalan sekarang bagaimana? Enggak, jadi proker ini sudah jalan sebelumnya, namun dilanjutkan lagi. Oh, ini berarti kalian lanjutin aja gitu, proker. Oh, gitu. Oke. Ya, kayak gitu maksud kakak. Jadi kesan dalam organisasi itu adalah gimana caranya kita nggak sendirian di dalam satu organisasi. Ya pokoknya banyak lah kesan-kesannya. Nah tadi kan udah kesan Kak. Kira-kira kalau tantangannya, tantangan terbesarnya sih apa sih selama menjadi ketua BES gitu? Tantangan yang terbesar menjadi ketua BES adalah gampang banget. Apa? Yaitu menyetarakan prinsip dan pendapat kelompok. Iya. Itu pasti susah banget. Dan gimana ya? Kayak gimana caranya kita ngegerakin anak-anak yang emang bisa dibilang mereka mau nih waktu itu ikutan BES, tapi setelah mereka terpilih itu susah banget untuk diajak geraknya, atau bahkan bisa dibilang jadi benalu di dalam organisasi itu sendiri. Itu tantangannya sih salah satunya.